Coba lihat kepala Kapolrinya. Lompatnya itu berapa angkatan. Sehingga polanya tidak terlihat. Apa akibat dari pola tidak terlihat? Seorang atasan itu akan enggan menegur bawahannya untuk membenahi. Padahal di dalam organisasi polisi dan TNI itu lebih banyak pendidikannya itu dari senior kepada junior. Daripada yang di sekolah. Yang ditakuti itu senior. Nah, kalau misalkan di TNI kita lihat jarang sekali, jauh sekali. Itu cuma 2-3, kalau 2 tahun berarti nanti dia akan 2 tahun dia lompat. Berapa? Itu untuk apa? Sehingga yang senior itu akan tahu probabilitas junior akan jadi atasan saya kecil. Sehingga dia akan berani ngasih tahu, kamu harus begini, jangan begitu. Karena probabilitas dia jadi atasan saya kecil. Tetapi dalam Polri, dalam 10 tahun terakhir, mulai 2009 saya lihat, mulai Pak Tito, itu tidak jelas polanya. Lompatannya itu jauh sekali. Jauh. Akibat dari lompatannya jauh, senior enggan mengasih tahu ke bawah. Itu satu. Yang kedua, para junior bersatu untuk melengsarkan yang atas. Karena saya kan bisa. Kalau angkatan laut kita udah bisa, sudah tahu. Nggak mungkin lah saya mau sehebat apapun saya di bawah kalau dihitung belum biasanya kita 1, 2, 3 angkatan. Kalau dia ada ke-5, ke-6, udahlah nggak usah mimpi, nanti aja tunggu. Itu jelas, pola itu jelas. Kenapa saya ikut di dalam setiap Wanjakti kan? Kalau termudah kita akan bilang ini kemudahan ini. Kenapa kalau mudah? Dia akan mengambil hak orang-orang yang sudah mau pensiun. Iya kan? Orang yang mau pensiun udah kasih dia aja lah, dalam 2 tahun ini dia nanti kan. Ini yang muda kan masih panjang. Nah itu termasuk ketika Wanjakti saya selalu ada memberikan masukan itu. Itu tidak terjadi di Polri ya? Nah, pasti tidak terjadi orang lompatannya jauh. Sejak zamannya Pak Tito ya? Sejak itu yang saya lihat. Ya. Kalau yang saya perhatikan ya 2009 ke sini. Lah kalau di angkatan enggak. Karena waktu itu saya sebagai Aspam selalu menyampaikan, ini sebaiknya tunda dulu. Kenapa? Dia masih muda. Biarkan seniornya yang menjabat terlebih dahulu. Ya kan? Karena dia akan pergi. Itu diatur sedemikian rupa. Hebat apapun di bawah, tidak akan. Itu umur pensiun itu diperhitungkan supaya para senior ini menjabat sampai pada saat dia pensiun dia dalam jabatan. Berarti apa artinya itu kurang bintang Pak di Polri? Sekarang. Ya, itu yang terjadi. Karena penempatannya tidak ada pola, penempatannya lompat, tidak teratur. Akibatnya apa? Yang di bawah ingin menggagalkan yang atas, yang di atas masa bodoh, yang di bawah mau ngapain. Sekarang yang penting siapa salah, itulah yang nasib jelek. Kan itu aja. Nah ini yang terjadi. Akhirnya mulai buka-bukaan sekarang. Ya udah biarin aja. Seperti kayak Sambo. Ya kayak Sambo kan. Begitu Sambo terbuka, buka semua kan. Nah, apakah ini bilang ini gara-gara Sambo dibuka baru yang lain ikut-ikutan? Nah, ini ekornya kan panjang. Karena nanti ekor siapa Kapolri kan nanti kan ekor panjang. Ya ini semua akibat polanya yang tidak jelas. Itulah pentingnya pola di dalam penempatan personil. Tapi ada nggak sih Pak kesengajaan gitu misalnya dibikin pola seperti ini? Karena kan Kapolri sudah berganti sejak Pak Tito, berganti berapa hari? Ya ini kan presiden yang menentukan. Kita mau salahkan siapa coba? Semua di tangan presiden. Walaupun dari angkatan, dari polisi pasti sudah menyampaikan kalau Kapolri-nya angkatan sekian, maka yang pantas 1, 2, 3 di bawah. Ini sudah 3 tahun dia menjabat, jadi 3 ada di bawah, bolehlah. Tidak sampai 5, tidak sampai 6 angkatan di bawah. Kita bisa lihat Pak, ketika Pak Sigit menjabat, Pak Sigit tahun berapa ini lulusan? 95? Nah, di TNI masih 88, 89. Coba. Gimana? Dari situ kan bisa terlihat. Lalu apa TNI dan Polri sama? Sama. Lulusannya sama kok. Jadi bisa bayangkan 95 dengan ke atas itu mau ngapain mereka? Jadi bawahan adiknya ke bawah. Itu gimana?
Lalu apakah ini ketika dia taruh di atas itu langsung lebih hebat dari yang lain? Tidak juga. Kenapa? Karena pengalaman di dalam waktu ini tidak bisa tergantikan oleh bintang. Itu loh. Jadi bintang itu bisa bintang 4 itu karena dia berjalan menapaki, menaiki anak tangga. Waktu tahun ini sangat menentukan pengalaman seseorang untuk menuju anak tangga ke bintang 4, berarti dia sudah mengikuti. Tapi kalau dia bintang 4 tapi tahunnya belum ini, itu sama dengan karnaval. Iya kan? Banyak kita lihat karnaval bintang 4 anak TK. Lah apa bedanya? Itulah kalau kita mengambil yang bawa-bawa, tapi ada aliran, wah masih muda hebat. Bagi saya tidak. Wise, kebijaksanaan itu akan datang ketika dia berjalannya waktu. Itulah harapannya di bintang 4, di bintang 3, wise. Kebijaksanaan itu lahir di sana. Berarti artinya kalau menurut Pak Sulaiman, adanya gap kayak gini, mungkin itu juga yang jadi bikin sekarang muncul geng-geng gitu. Iya, itu bisa salah satu. Itu salah satu saja. Salah satu akibat dari pasti munculnya geng. Karena karena apa? Misalkan Pak Kapolri, dia apa mau sendiri 95 dia di atas? Nggak mungkin. Kalau dia sendiri, tolak-tolak apapun secara psikologis ini senior saya semua. Psikologis loh ya. Sehingga namanya orang Jawa, ada ewu pakai ewu untuk memerintah, untuk ini, untuk bertanya. Ada psikologis barrier. Akibatnya apa? Untuk bisa dia melaksanakan tugas ada tempat bertanya, dia akan mengangkat kawan-kawannya atau yang lebih junior dari dia untuk bisa diperintahkan. Tapi akibatnya kalau junior ini naik, yang senior tambah dongkol. Waduh, ini naik artinya apa? Kesempatan saya untuk menjabat semakin hilang. Ekornya panjang kan? Nggak mungkin Pak Tito sendirian, Pak Sigit sendirian tanpa mengangkat adiknya atau kawannya satu angkatan. Nggak mungkin. Untuk memperlancar, karena barrier psikologis itu ada. Sehingga dia akan ambil. Lah di mana dia akan taruh? Ya di tempat-tempat yang menurut dia strategis. Ya nggak mungkin dia taruh jadi staf ahli. Ngapain? Nah, jadi itu bukan karena Pak Sigit mau. Tapi kondisi, situasi yang begitu, itu akan otomatis menghasilkan seperti itu. Jadi muncul geng-geng. Ya munculnya geng, itu otomatis. Bukan karena maunya. Akibatnya apa? Karena adanya ini, makanya yang bawa, kita perkuatlah ini. Supaya tidak Kapolri ini bisa bekerja dengan baik. Jadilah geng-geng. Otomatis kan? Akhirnya mungkin itu yang jadi menghilangkan marwah Polri. Yang disebut marwah Polri lah di luar. Iya, Pak. Akhirnya kan itu. Karena begitu terjadi geng-geng, maka terjadilah saling silang, saling bunuh. Kan itu. Yang bawah ini ingin mempertahankan, supaya jangan diganti senior, kita ganjel aja nih. Yang senior, daripada ini adik saya naik lagi, saya injek lagi kan. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena pola tidak jelas. Ini pola yang harus dipertahankan. Itulah pentingnya pola dalam penempatan. Itu. Jadi menurut Pak Sulaiman ini, kedepannya Polri harus bagaimana? Maksudnya? Nah, sekarang kita mau bicara apa, Polri? Yang jelas sampai hari ini, kalau lagu Suket Teki bilang itu diharapkan tanam padi, ternyata Suket Teki yang lahir. Kita mengharapkan Polri yang bagus ketika kita memisahkan Polri dari TNI. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita memisahkan Polri dari TNI, yang diutak-utak TNI, Polri dibiarkan tumbuh liar dengan sendirinya. Inilah yang terjadi kan? Dari awal kita menghendaki Polri ini menjadi sipil yang benar. Sehingga militer dilepas dari militer. Lalu apakah jadi sipil? Tidak.
Polri sekarang itu tetap saja nama lain dari TNI. Kenapa? Polri sekarang itu adalah pegawai negeri. Militer ada pegawai negeri, jadi Polri tetap satu. Bukan pegawai negeri sipil. Nah, sebagai pegawai negeri, dia punya disiplin. Undang-Undang nomor 2 2003, peraturan pemerintah. Disiplin Polri, materinya itu adalah materi dari Undang-Undang 25 2014, yaitu disiplin militer. Jadi apa bedanya? Seharusnya kultur Polri itu adalah kultur sipil yang dibentuk oleh disiplin pegawai negeri sipil, bukan dibentuk oleh undang-undang polisi yang materinya itu adalah disiplin militer. Karena ini tidak berubah, maka lahirlah polisi yang bertongkat komando, polisi berajudan 8, polisi yang punya komando di mana-mana, yang semua ini adalah ciri-ciri organisasi militer. Lalu apa bedanya? Kan tidak ada bedanya. Malah kita memberikan kewenangan yang lebih daripada TNI. Ketika TNI dulu, dia hanya punya kekuatan senjata. Polisi sekarang ada kekuatan senjata, ada kekuatan hukum. Apa enggak Superman? Nah itu. Inilah yang terjadi. Jadi dengan sistem polisi yang sekarang, perlakuannya seperti yang sekarang, ya kita melahirkan polisi yang seperti ini. Nah, itulah hari ini dibilang. Lalu bagaimana? Ya kita harus merubah, rekulturisasi, restrukturisasi. Kita harus, kalau memang ingin dia berbeda dengan militer, maka harus ada perbedaan dong. Apa bedanya? Ya Pak Presiden sudah kasih contoh kemarin. Nggak usah pakai topi lah. Nggak usah bawa tongkat komando, nggak usah bawa handphone, nggak usah bawa ajudan. Karena itu semua apa? Itu lambang tentara harus jelas. Pangkatmu berapa? Ini satuan mana? Polisi nggak usah lah, biar semua orang tahu. Nggak usah pakai tongkat komando, karena polisi nggak ada komando. Yang ada kepala. Kepala itu apa kepala? Kepala hanya melaksanakan, menjalankan aturan perundangan. Tidak membuat aturan baru. Komando itu aturan baru. Orang Jawa bilang sabda pandita ratu. Tidak perlu ajudan. Ajudan itu adalah lambang kekuasaan, pengawal. Kenapa tentara harus dikawal? Ya karena dia tidak tahu musuh itu datang dari mana-mana. Polisi menjaga keamanan dan ketertiban. Ya kalau dia jalan tanpa ajudan, itu artinya wilayahnya aman kan? Lalu kalau polisi datang dengan ajudannya 8, lah artinya kopi saya bisa mahal gara-gara itu. Akan apa? High risk, akan naik asuransi barang. Kalau orang tidak aman, naik asuransi, naik harga barang. Hanya gara-gara polisi bawa ajudan. Coba. Berarti salah kaprah sudah nih, Pak. Ya sudah salah memang. Dari awal sudah salah. Dan inilah. Ini akibatnya. Ini puncaknya, puncak kesalahan. Kalau kita bicara merestrukturisasi, merekulturisasi Polri tahun lalu, pasti dimarahin. Apa buktinya salah? Nggak ada kan? Tapi hari ini, nggak akan ada orang yang memarahin kalau kita ngomong itu. Karena apa? 3 kasus ini menyangkut 3 pati bintang 2. Jangan main-main. Kejuruhan apa nggak bintang 2? Bintang 2. Oh itu Kapolda kok, buktinya Kapolda diganti. Kan itu. Artinya apa? Kanjuruhan ini mewakili bahwa Polri itu kerjanya udah salah-salan. Dari mana salah-salah? Kalau di militer, saya tukang periksa juga dulu. Kalau ada operasi begitu, sudah pertama dilihat SOP-nya. Mana SOP-nya? Berapa banyak pasukan? Berapa banyak gas air mata? Berapa banyak senjata? Siapa yang pegang? Siapa yang berikan komando? Kapan komando penembakan itu dikeluarkan? Situasi apa? Siapa yang memberi komando? Ada enggak tercatat? Kalau ada tercatat tertulis, itu sudah 50% benar. Kalau itu tidak ada, sudah tidak usah dicari yang lain. Sudah pasti salah semua. Itu standar. Itu kanjuruhan. Itu nggak ada. Ya udah. Artinya apa? Kerja asal-asalan.
Pak Teddy ini, penangkapan. Ini apa artinya? Polisi tiba hari tiba akal, tidak punya data anteseden. Nah itu saya bisa ngomong, karena saya yang penjaga data anteseden, dan itu selalu kita sampaikan ketika Wanjakti di dalam menentukan panglima yang akan datang, komandan Lantamal yang akan datang, siapa aja, itu kita sampaikan. Nah itu.